time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Udah siap belajar? Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Abid, pimpin doa. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Luar biasa. Oke. Karena pagi ini melihat belum ada yang semangat, jadi kita lakukan bikin pemanasan dulu sebelum mulai belajar. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Lebih cepat. Bertepuk tangan. Buka tutup. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Mengenal bagian tumbuhan. Kita akan belajar mengenai memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Lalu ada mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Lalu apa lagi? Dengan struktur. Di bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Apa fungsinya? Daun. Oke, daun itu adalah organ penting untuk fotosintesis dan pernapasan pada. Jadi tumbuhan itu berfotosintesis dan bernapas. Iya, benar sekali. Lalu, daun yang mana? Ya, ini disebut batang. Apa batang? Iya, batang itu berperan dalam mengangkut air nutrisi dan makanan dalam tumbuhan. Inilah yang disebut dengan batang. Jadi dia mengangkut air dan nutrisi makanan ke tumbuhan. Lalu ada akar. Apa itu akar? Ini yang disebut dengan akar. Ada yang namanya bunga dan buah. Apa bedanya bunga dan daun? Ada tahu? Daun tadi untuk fotosintesis. Jadi bunga itu adalah organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyusutan. Ada yang namanya itu putik, yang ada namanya benang sari. Lalu ada juga buah. Apa itu buah? Hasil dari proses pembuahan berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran. Itu yang disebut buah. Lanjut ke akar. Akar tadi adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam. Inilah yang disebut dengan akar. Apa sih fungsinya? Coba angkat tangan dulu. Siapa? Abid. Baca apa fungsinya? Fungsi dari akar. Iya. Jadi fungsi akar itu adalah untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak. Jadi kalau nggak ada akar, tumbuhan itu nggak bisa tegak, berdiri, kokoh. Makanya ada yang namanya akar. Lalu yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tuh. Jadi kalian setiap pagi yang ibu suruh untuk nyiram bunga, nah dia itu airnya akan merembes kemana? Jadi seperti itu. Lanjut, ada yang namanya jenis-jenis akar. Ada akar apa aja, Rasid? Iya, akar tunggang adalah kas tumbuhan biji berkeping dua. Terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Akar serabut apa, Rashid? Akar serabut adalah kumpulan akar yang halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan berbiji berkeping satu. Jadi dia ada bedanya. Kalau akar serabut, dia akarnya lebih banyak, ya, dia lebih lebat. Itu yang disebut dengan akar. Ada yang pernah lihat akar serabut? Apa? Kalau misalnya akar tunggang,
Ada yang pernah lihat? Iya, pohon mangga. Oke, lanjut. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Jadi fungsinya batang itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dua mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah menopang daun, bunga, dan buah. Ada pertanyaan tentang batang? Tidak? Oke. Jenis-jenis batang, ya. Ada namanya batang berkayu, ada namanya batang basah. Batang berkayu itu ciri-cirinya memiliki batang yang berwarna coklat, sulit dipatah. Apa contohnya? Iya, bisa. Oke, lanjut. Batang yang basah. Ciri-cirinya apa? Batangnya lunak, berwarna hijau, mudah dipatah. Contohnya apa? Pohon pisang. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Lalu fungsinya apa, Bu? Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Dan proses pembuatan makanan disebut jadi dalam daun itu dia membuat makanan yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Lanjut, macam-macam bentuk susunan tulang daun. Ada tulang daun berjilid, ada tulang daun berjari. Apalagi selain dua ini? Apalagi? Iya, apalagi? Daun memanjang. Daun memanjang. Daun berduri. Lalu apa lagi? Daun mengepung. Apa lagi? Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Daun menyirip. Daun daun berduri, ada daun melengkung, ada daun segar. Oke, kita tengok, lihat. Tulang daun menyirip itu berbentuk seperti susunan sirip ikan. Kalau tulang daunnya jari, bentuk tulang daunnya seperti susunan jari-jari tangan. Kalau contohnya apa nih? Daun menyirip. Daun apalagi? Daun belim. Daun. Lalu kalau misalnya tulang daun menjari, contohnya apa? Contohnya ya. Contohnya itu daun ubi, daun singkong. Sama, daun singkong sama daun ubi itu sama, ya. Daun kapas, iya. Daun apa lagi? Daun pepaya. Kalau misalnya daun memanjang, contohnya apa? Iya, serai. Apalagi? Rumput. Padi itu masuk ke daun yang sejajar. Padi. Jagung. Tebu. Tebu itu masuk daun yang sejajar. Lalu kalau daun berduri apa? Nanas bisa. Kaktus. Apa lagi? Lidah buaya. Kalau daun melengkung? Sirih. Sirih, genjer. Udah. Ini tadi dia. Ada tulang daun melengkung, tulang daun sejajar. Kalau tulang daun melengkung itu bentuk tulang daunnya melengkung. Ini gambarnya seperti ini. Ini daun apa? Yes, benar sekali. Daun sirih. Melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Kalau tulang daun sejajar, itu bentuk tulangnya, daunnya sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tadi apa contohnya? Padi. Iya, padi, tebung, dan jagung. Oke, kita lanjut ke namanya flower. Bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Ada nggak kalian pernah lihat bunga yang menghasilkan bijinya? Apa? Iya, bunga matahari. Terus fungsinya apa, Bu? Fungsinya tempat terjadinya penyebukan dan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan sebagai penghasil biji. Nah, ini dia adalah bagian-bagian dari bunga. Ada yang namanya benang, ada juga yang namanya kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Ya, benang sari itu adalah jantan, kalau putik adalah, ya, kalau ini jantan, kalau ini adalah betina. Nah, dalam tumbuhan juga ada yang namanya jantan dan betina yang disebut dengan benang sari dan putik. Kelopak bunga.
Kelopak bunga ini yang disebut namanya kelopak. Nih, ya. Kalau mahkotanya ini. Yang seperti ini itu mahkota. Lalu ada yang namanya tangkai bunga. Oke, lanjut. Buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya apa? Melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Ada yang pernah makan buah? Buah apa aja? Iya. Nah, ini dia bagian-bagian buah. Ada yang namanya biji, ada yang namanya daging, ada yang namanya kulit. Jadi dia sudah terstruktur di dalam buah itu. Ada nggak buah yang bisa dimakan sama kulitnya? Apel, apa lagi? Pir, apa lagi? Mangga? Jambu, apa lagi? Yes, anggur. Kalau sama biji-bijinya yang dimakan apa? Kalau sama kalian biji-bijinya apa? Buah apa yang dimakan? Strawberry, apa lagi? Semangka. Kalian kalau makan semangka buahnya, apa bijinya gitu kan? Emang bisa? Oke, bisa ya. Apalagi buah kiwi. Sirsak itu bijinya nggak bisa ditelan. Iya, makisa. Jambu. Iya, bisa. Bagi yang mau ya. Iya. Jambu bisa. Oke, baik. Oke, karena waktunya sudah mau istirahat, jadi kita akan tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah, dengar Ibu, akar menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Lalu ada namanya batang. Batang menyokong tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi, serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu apa lagi ada daun, tempatnya fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Lalu ada yang namanya bunga, organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Lalu ada yang terakhir namanya hasil dari proses pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Oke, selesai. Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Iya. Baik ya. Oke. Tugasnya untuk minggu depan kalian cari macam-macam tumbuhan, bentuk-bentuk daun, serta akar tunggang dan akar serabut. Terus bentuk-bentuk daun tadi ada apa aja? Iya, setiap kelompok ya. Ini kan ada 3 kelompok. Bebas. Ya, setiap kelompok ini dibawa. Akarnya akar tunggang dan akar serabut. Gak apa-apa, kalian saling melengkapi aja. Oke, saling melengkapi. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Dan waktu jam istirahat juga sudah. Ibu akhirin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.